Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Ya teman-teman, sesuai judulnya, aku mau sharing pengalamanku nyunatin anak-anakku yang laki-laki pas mereka masih bayi. Jadi pas anakku yang pertama, ya namanya aku baru jadi ibu ya, aku tuh masih belajar banget lah dari anak pertama. Dia tuh rewelnya kenapa, apakah lapar, haus, atau sakit, atau kembung, dan lain sebagainya. Kan kita benar-benar masih belum ngerti ya, namanya ibu yang masih baru. Nah intinya pas anakku umur 40 hari atau 2 bulan, aku udah lupa banget ya umur berapa, yang jelas masih bayi banget. Itu karena sering rewel, akhirnya aku periksain lah ke spesialis anak yang biasanya memang setiap bulannya vaksin kan dengan beliau. Kemudian dokter spesialis anaknya anakku ini periksa kan ke bagian penisnya. Jadi pas diperiksa ternyata ujungnya itu sempit, sehingga menyebabkan dia itu susah untuk pipis dan kemungkinan rewelnya karena itu. Akhirnya konsultasi nggak lama diputuskan untuk sunat dengan spesialis bedah anak. Awalnya kan juga aku sempat kepikiran kayak aman nggak ya kalau sunat masih bayi. Ternyata memang disarankan sekecil mungkin udah sunat gitu biar bersih. Jadi aku udah yakin kan, oh yaudah aman. Akhirnya dilakukan sunat sama spesialis bedah anak. Itu pakai cara yang konvensional, yang masih dipotong dan dijahit gitu kan. Kalau sekarang kan udah macem-macem ya, ada laser dan lain sebagainya. Akhirnya pas selesai operasi itu, kalau anak bayi ya namanya bayi kan cuma bisa nangis ya. Jadi anakku tuh bener-bener keluar dari sunat itu, dari ruang operasi itu dia nangis, bener-bener udah nangis banget, kasihan banget. Jadi aku cuma bisa nenenin. Aku juga bingung kan harus kayak gimana. Tapi dikasih tahu sama dokternya kalau dibuka aja selama 3 hari, nggak usah dipakein popok, jadi cepet kering. Dan emang pas bayi itu memang rewel ya, pas awal-awal tuh rewel banget dan harus kita tenangin banget gimana caranya. Namanya aku ibu baru ya, jadi untungnya ada mamaku, jadi sama-sama ngerawat luka sunatnya gitu. Jadi selama 3 hari itu aku buka, nggak aku pakein apapun. Jadi udah kalau pipis aja gitu basah gitu kan. Tapi aku beli perlak yang nyerap, yang biasanya buat orang tua gitu ya, ada perlak yang bisa nyerap pipis. Nah alhamdulillah sih 3 hari kering dan emang cepet banget. Jadi namanya bayi kan ya, mungkin dia juga nggak inget sih, pas sudah besar kan nggak bakalan inget gitu. Jadi enaknya gitu, jadi 3 hari cepet selesai dan lukanya juga lebih cepet kering. Habis itu rewelnya juga rewel bayi gitu. Udah akhirnya beres dan sekarang anakku udah 10 tahun. Alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus, nggak ada masalah apapun, perkembangannya juga normal dan pokoknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan sunat pada waktu bayi. Nah untuk anakku yang kedua, karena aku udah belajar banget dari anakku yang pertama, akhirnya pas anakku udah kayaknya 2 bulan ya, kalau nggak salah anakku yang pertama tuh 40 hari deh, terus anakku yang kedua tuh 2 bulan, aku benar-benar udah lupa banget sih. Nah itu aku pakai teknik yang smart clamp, jadi dia bisa pakai popok gitu, bisa langsung ditutup. Aku juga lihat prosesnya seperti apa ya, disuntik dulu, habis itu dijepit gitu kayak tabung kecil, dijepit ke penisnya gitu, terus dipotong, habis itu ya udah dibiarin aja itu tabungnya sampai nanti waktunya kontrol baru dilepas. Nah itu juga setelah biusnya hilang, anakku nangis terus berjam-jam, itu ada kali 5 jam tuh nangis terus karena mungkin sakit banget ya. Nah itu tapi kalau anakku yang kedua aku tutup, jadi bisa pakai popok. Cuman ya aku gendong terus, bener-bener nangis tuh aku gendong terus. Nah sama sih kayak kalau nggak salah 5 hari atau 3 atau 5 hari atau 1 minggu, aku udah lupa juga tuh kontrol dan dibuka dan bagus. Hasilnya tuh bagus juga gitu, sama-sama bagus sama kayak waktu anakku yang pertama. Dan sekarang anakku yang kedua juga udah 7 tahun, pertumbuhannya juga gak ada masalah, bener-bener yang normal-normal aja. Jadi alhamdulillah dua-duanya sukses. Oke teman-teman, sekian cerita pengalamanku nyunatin anak-anakku pada waktu bayi.
alhamdulillah aman semua, nggak ada masalah. Jadi untuk teman-teman yang mau sunatin anak-anaknya pas masih bayi itu aman banget ya teman-teman, dan lebih gampang gitu kita ngerawatnya karena belum bisa protes ini itu kan. Jadi kayak bayi ya udah nangis terus 3 hari alhamdulillah udah selesai gitu. Jadi kita hanya ngerawat sunatnya itu 3 harian gitu, habis itu udah bisa normal lagi. Tapi sebelum memilih tempat sunat, ada baiknya juga teman-teman tanya-tanya dulu dokternya siapa dan bagaimana pengalaman sunat di klinik tersebut atau rumah sakit tersebut. Jadi kita lebih yakin untuk sunat anak-anak pada waktu bayi. Terima kasih telah menonton videoku. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.